Halo, assalamualaikum guys. Ketemu lagi sama gue Rizky. Di video kali ini gue mau unboxing pelet lagi guys. Buat kalian yang belum tahu pelet apa yang gue gunain, ini dia peletnya guys. Jadi sebenarnya gue itu kayak apa ya, udah cocok banget sama brand Saki Hikari. Jadi gue kasih pakan ke ikan gue itu pelet keluaran dari Saki Hikari. Nah, salah satu pelet pokoknya itu yang varian ini nih guys. Langsung aja kita buka guys. Jadi ini gue beli di Tokopedia ya. Biasalah gue kalau kayak gini-ginian belinya di marketplace saja, karena lagi masa pandemi gini kadang males juga kan keluar gitu, ya udah yang instan aja. Terlebih biasanya suka banyak promo kan. Nah, ini gue beli kemasan repack ya guys, karena pelet ini tuh kemasan original packnya dari Kyorin, dari Saki Hikari ini itu kemasan sak atau karungan gitu guys, 20 kilo apa ya kalau nggak salah. Jadi harganya lumayan kan, kalau beli 20 kilo tuh sekitar 2 juta apa. Nah, kita karena pemakaian sedikit aja, jadi belinya yang repack aja. Nah, ini dia kemasannya guys. Ini gue seneng banget nih kemasan dari repacknya Limas Farm ya. Limas Farm, Pioneer of Indonesia High Quality Goldfish. Jadi ini isinya Saki Hikari Growth ya guys. Nah, di kemasan repack ini juga dari Limas Farm ini juga bagus nih, dia nyantumin tuh analisis kandungannya. Ini ada crude proteinnya 40%, crude fatnya 9%, ada crude fibernya 2%, dan lain-lain tuh guys, bisa dibaca. Nah, jadi kalau kemasan repack di toko lain biasanya kan nggak meyakinkan gitu ya, kayak polosan aja. Meskipun sebenarnya gue juga sering beli dulu yang kayak gitu-gitu, cuman untuk kebutuhan konten dan karena gue orangnya seneng banget sama desain packaging gitu ya, jadi ini salah satu nilai tambah sih menurut gue. Itu untuk isinya sendiri sih sama sih sebenarnya. Jadi si Saki Hikari Growth ini tipenya sinking ya, atau tenggelam. Ini kemasan 500 gram, gue beli itu harganya 89.000. Size-nya S. Nah, kalau banyak yang tanya Saki Hikari itu emangnya yang Saki Hikari Growth itu emangnya cuma ada yang buat ikan koi ya? Iya. Jadi ini emang sebenarnya pelet Saki Hikari Growth untuk ikan koi. Makanya kita carinya size-nya yang S, yang kecil, yang paling kecil. Gitu guys. Nah, buat kalian yang misalnya pemula gitu ya, dan budgetnya juga nggak banyak, bingung nih nentuin pelet apa ya yang bagus buat pertumbuhan gitu ya. Karena biasanya di awal-awal tuh kita seneng banget tuh kalau ngeliat ikan kita tuh tumbuh dengan cepat gitu ya. Nah, kalau rekomendasi gue, kalian harus coba ini nih, Saki Hikari Growth. Seperti namanya Growth, ini tuh emang dia kayak nutrisinya itu ditunjukkan untuk perkembangan ikan guys. Jadi nge-push banget pertumbuhan ikannya. Dan sejauh ini gue udah hampir 1 tahun ya, dari awal pandemi tahun kemarin tuh
gue dari awal main ikan mas koki juga emang udah pakai sake hikari, cuman awal-awal gue pakainya yang lion head. Terus semenjak tahu kalau varian yang growth dari yang untuk ikan koi ini bisa untuk mas koki dan oke banget ke pertumbuhan, gue coba pakai ini dan hasilnya emang berhasil sih guys. Jadi ya pertumbuhan cepatnya, ke badannya tuh gendut tapi nggak lembek gitu. Kadang ada mas koki tuh gendut ya, buncit, perutnya bulat, cuma tuh lembek gitu, nggak keker lah, nggak apa sih namanya ya, nggak kompak aja gitu, nggak enak dilihatnya. Nah kalau sake hikari growth ini pakai ini, ke badannya tuh bagus gitu. Ini contohnya rancu gue yang ini nih, ini juga salah satu korban hasil dari sake hikari growth. Dia pertumbuhannya juga lumayan cepat ya, cuman emang kalau ikan mas koki itu biasanya ketika size nya mencapai di 12-13 cm itu biasanya agak lambat pertumbuhannya untuk membesar lagi tuh. Terlebih kalau misalnya ya dia nggak ada gen jumbo ya, maksudnya kayak kurvanya udah terlalu tekuk gitu sih. Nah terus gue juga mau kasih tips nih buat kalian yang pengen beli pelet ini. Terus gimana sih cara memaksimalin pertumbuhan ikan gitu ya. Pertama yang pasti sesuaiin luas atau volume akuarium lu sama jumlah ikan lu. Kayak gue nih misalnya di tank 1 meter ini, sebenarnya sih sekarang kan ini kondisinya ikan gue tinggal 6 ekor ya, sama 2 ikan manfish. Sebenarnya sih ini udah sempit sih, ruang gerak renang itu nggak terlalu banyak gitu. Ikan itu semakin luas tempat pemeliharaannya, dia semakin cepat gede guys. Nah untuk pemberian pakannya sendiri, gue itu dari dulu biasanya itu 10 kali ya sehari, dalam selang waktu 2 jam. Karena dari beberapa sumber yang gue dapat informasinya tuh, dengan jeda 2 jam itu si pencernaannya ikan mas koki ini tuh udah cukup gitu untuk mencerna makanan yang dimakan. Makanya 2 jam, jeda 2 jam itu udah ideal sih sebenarnya. Nah asli makannya tuh sebanyak apa biasanya, karena gue kan pakai food timer ya, tapi disesuaikan juga. Misalnya gue atur dulu tuh, misalnya sekali putaran atau sekali pemberian pakan itu setengah sendok teh atau 1 sendok teh. Paling lamanya lah ya 15 menit lah, paling lamanya tuh 15 menit itu pelet yang udah ketuang ke air itu harus habis tuh. Kalau gue ya patokannya gitu. Kalau nggak habis berarti kebanyakan. Kalau terlalu cepat, misalnya semenit atau 2 menit udah habis, itu kalian bisa tambah lagi aja, karena biar dalam waktu 2 jam tuh dia kenyang dulu tuh. Nanti kan 2 jam kemudian dia akan dikasih lagi. Terus biasanya indikator itu ikan udah maksimal makannya ya, dia punya pup atau kotorannya itu padat guys. Dia punya kotorannya tuh padat, dan di perutnya itu, di badannya ya, bukan di perutnya doang, di badannya itu kayak ada guratan garis gitu yang muncul guys. Jadi karena dia
makannya banyak, perut atau badannya semakin berisi, jadi kayak sisiknya tuh kayak apa, ada garis-garisnya gitu. Nah itu menandakan biasanya sebagai patokan gua untuk melihat nih ikan udah pas nih makannya nih, udah cukup nih. Karena kalau ikan-ikan yang biasa kasih makan sedikit gitu ya, itu nggak akan muncul biasanya garis-garis itu tuh. Kalau kalian perhatiin lebih detail gitu ya, di setiap ikan mas koki itu pasti ada guratan-guratan garis, kayak garis apa, alur dia punya sisik ya, sisiknya itu kan ada garisnya. Nah itu dilihat dari situ biasanya. Itu guys. Selain itu tips lainnya lagi apa ya, rutin ganti air sih yang penting. Karena pertama kalau ganti air itu memperbaiki parameter air ya, kualitas air. Pasti dong, karena kan di akuarium kita pasti airnya itu udah kadar amoniaknya dan segala macamnya itu kan udah tinggi ya karena kotoran. Nah ketika diganti sama air baru, air yang kasarnya belum terkontaminasi sama kotoran ikan, itu ikan lebih segar, jadi ikan juga lebih nafsu makannya gitu. Dan pendapat kayak gini juga disetujui sama Om Saipun tuh, yang dekat rumah gue, breeder yang tempat sering gue beli ikan di sana ya. Dia juga bilang ya kalau di akuarium sering ganti air itu ya bagus, karena memang ikan itu dengan air baru biasanya lebih nafsu makannya itu bertambah. Dan jangan lupain juga probiotik. Penggunaan probiotik dalam grooming ikan itu ada dua caranya. Yang pertama kalian campurin langsung ke air, yang kedua biasanya di spray atau direndam ke pelet. Cuman buat gue dulu juga udah pernah nyoba ya, buat selalu ngerendam pelet itu dengan probiotik. Cuman kesini ya agak males juga sih, apa setiap mau ngasih makan rendam dulu, gitu. Akhirnya ya udah gue sekarang penggunaan probiotiknya langsung gue tuangin ke airnya aja setiap ganti air tuh. Dan gue ganti air juga cuman 30-50% paling banyak ya. 50% tuh biasanya seminggu sekali tuh, sekalian gue gosok akuariumnya semua biar bersih. Dan apa ya, buat kalian yang misalnya lagi pengen coba nge-grooming gitu ya, biar ketahuan hasilnya, kalian foto tuh before-nya misalnya. Terus nanti setelah sebulan kemudian atau 2 bulan kemudian foto lagi, ada perubahan apa enggak, dan perubahannya gimana, naiknya berapa senti gitu guys. Kalau gue sendiri nih sekarang PR-nya ini ngegedein si Yuan Bao ini nih. Yuan Bao sama Rancu. Gue pengen ya minimal sama lah tuh sama Rancu yang paling besar itu 14 cm ya. 14 cm. Terus kalau gedenya udah sama kan enak tuh ngeliat berenangnya. Jadi emang ikan gua tuh sedikit ini karena gua seleksi ya guys. Karena gua emang udah tahu kan akuarium gua terbatas gitu ya. Jadi ikannya gua mau yang emang gua suka aja. Sebenarnya sih yang lain juga suka, cuman ya gua harus relakan mereka untuk dijual. Dan kalau dilihat dari video ini, kalian pasti nyariin oranda short body gue ya dia udah terbang ke majikan yang baru, owner yang baru. Semoga sehat-sehat selalu tuh. Gitu guys. Oke, mungkin itu aja kali ya video kali ini.
video unboxing sekaligus gue kasih sedikit tips untuk grooming ikan. Ini pengalaman pribadi gue aja ya guys, banyak banget yang lebih jago daripada gue, yang lebih expert daripada gue juga masih belajar. Jadi ya kalian harus punya banyak referensi juga, jangan dari gue doang, biar kalian bisa ngebandingin gitu. Oke guys, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian yang suka ikan hias juga guys. Gue Rizky pamit.